Halo, ketemu lagi di mata kuliah Praktikum Pemrograman Visual. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang menerapkan SQL, struktur query language yang ada di MySQL. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ada 4 query dasar, yaitu insert, update, delete, dan select. Pertama, kita akan bahas tentang SQL insert. Fungsinya adalah memasukkan data ke dalam tabel. Strukturnya atau penulisannya adalah insert into spasi nama tabel, values, nilai yang diinginkan. Jadi tanpa menyebutkan nama kolomnya. Kemudian yang kedua, insert into nama tabel dalam kurung nama kolomnya apa, kemudian baru values atau nilainya. Nah, di dalam praktikum kali ini saya akan menggunakan database yang sudah kita buat sebelumnya, tapi saya akan masukkan di tabel karyawan. Langsung masuk ke PHP-MyAdmin, tabel karyawan, dan cari SQL-nya. Kita mau query insert into TBL karyawan dalam kurung ID. Tabel karyawan itu isinya ID karyawan spasi filenya dulu ya, ID karyawan, di query-nya insert into TBL karyawan, langsung ke nilainya, ID karyawan, berdasarkan values yang pertama KR01, namanya misalkan Iwan, dan alamatnya di Dukat Batanghari, teleponnya 14045. Ini kita masukkan ke tabel karyawan. Tunggu dulu. Insert tabel karyawan, kita buka. Nah, sudah kelihatan di sini ayat 01. Nah, tadi itu insert tanpa menyebutkan nama kolomnya. Sekarang kita coba menyebutkan nama kolomnya. SQL masih di tabel karyawan, insert into, saya coba zoom lebih gede. Nah, insert itu TBL karyawan dalam kurung ID yang kita mau masukkan, ID karyawan, nama karyawan, alamat, telepon, kemudian kurung tutup, values-nya. Jadi kita bisa menentukan yang mana aja yang mau di insert. Misalkan ID sama nama aja, alamat, telepon dikosongkan. Tapi hati-hati juga, tergantung dari struktur di tabelnya. Apakah tabelnya mengizinkan insert
kolom kosong atau tidak. Kemudian untuk nilainya yang tadi karena varchar semua, KR03, misalkan namanya Ria, alamatnya Watu Renggong, kemudian teleponnya 401. Tutup. Kalau sudah, diklik go. Kita lihat di tabel karyawan sudah muncul 3 buah data. Coba. Nah, kalau mau memasukkan data lebih dari satu secara bersamaan dalam sekali query, itu bisa dilakukan. Coba masuk lagi ke SQL. Jadi insert into DBL karyawan, masuk aja filesnya, misalkan KR04 karena 1, 2, 3 udah diambil, namanya Rina, alamatnya di Kude, nomor teleponnya 1233321, awal aja 2233321, kurung, langsung aja KR copy aja. Edit KR04 nya jadi 5, Rina ya terobokan teleponnya. Ini 2 data, kita coba row inserted, berhasil. Kita lihat sudah ada 5 data di sini. Ini query untuk insert, fungsinya untuk memasukkan data ke tabel dalam sebuah tabel. Query selanjutnya kita akan coba query yang kedua, itu adalah update. Formatnya update nama tabel, set itu field atau kolomnya, kemudian nilai yang baru mau diupdate apanya, kemudian nilai koma file yang kedua, nilai yang baru yang kedua, where kondisi. Kondisi ini biasanya kita menggunakan atribut yang unik, yaitu primary key. Contohnya update mahasiswa, set alamat Surabaya, where name, jadi dia akan mengupdate tabel mahasiswa di alamatnya di Surabaya, mengubah alamat menjadi Surabaya dengan name mahasiswa 214002000. Kita coba di PHP admin, saya akan mencoba KR01 Iwan, saya mau ubah namanya menjadi Wayan. Langsung ke SQL, update, nama tabelnya adalah DBL karyawan, set, nama karyawan sama dengan Wayan, where ID karyawannya. Jadi ID karyawan ini adalah primary key-nya, ID karyawan KR01. Kita coba dari Iwan, sebelumnya namanya Iwan, klik go. Hasil kita cek di tabel karyawan. Nah, ini dia jadi Wayan. Kalau mau mengubah 2 kolom, ya tinggal disebutkan kolom keduanya, misalkan kayak mengubah Ewin, nama sama alamatnya saya mau ubah. Kembali lagi ke SQL-nya, update DBL karyawan, saya bawa ke bawah biar lebih gampang. Set nama kolomnya, nama karyawan, misalkan ini jadinya Dwi kan,
koma, yang diubah lagi alamat jadi di New York. Where, nah jangan lupa untuk where ID karyawan. Tadi ID karyawannya adalah KR02. Oke, coba jalankan. Go. Berhasil. Itu query update digunakan untuk mengupdate tabel atau data di dalam tabelnya. Yang ketiga, query-nya adalah query delete. Format penulisannya delete from nama tabel where kondisi. Contohnya delete from mahasiswa where name. Jadi akan menghapus data dari tabel mahasiswa yang memiliki name sekian. Kalau di PHP MyAdmin kita coba, kita akan menghapus KR05 atau si Rinaya. Kita coba delete from delete from TBL karyawan where. Nah, where di sini sama kayak di update, harus kita tentukan where-nya. Kalau enggak, delete from tabel karyawan semuanya kehapus. Jadi kita sebutkan where ID karyawan. Misalkan kita mau menghapus KR05 yang tadi. Coba. Do you really want to execute delete ID karyawan KR05? Oke. Sudah KR05, kita cek di tabel karyawan. Sudah hilang. Jadi kalau kita coba lagi KR03 mau kita hapus, coba lagi. Delete from TBL karyawan where ID karyawan KR04. Coba. Oke. Sudah lagi. Nah, datanya 3. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, query-nya adalah query select. Select ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel. Formatnya itu select field yang ingin ditampilkan, kolom-kolom yang ingin ditampilkan, field 1, field 2, field 3 from nama tabel. Jadi select from. Contohnya, kalau mau menampilkan semua, select bintang from nama tabelnya apa. Nah, kita langsung coba. Scale. Saya menggunakan tabel karyawan. Select bintang from TBL karyawan. Coba jalankan. Nah, akan menghasilkan atau menampilkan semua fieldnya dan semua datanya. Kalau mau menampilkan misalkan beberapa field saja atau kolom saja, ID karyawan sama nama karyawan bisa. Apalagi select bintang. Nah, ini bintangnya diubah. Bintang itu semua artinya berarti kita pilih ID. Oke, ulang aja biar nggak bingung. Select ID karyawan, nama karyawan from TBL karyawan. Kita jalankan. Nah, ini menghasilkan ID karyawan sama nama karyawan. Kalau mau menampilkan yang lain, ID karyawan atau mau menampilkan alamat saja bisa.
ya tinggal di modif yang tadi, select alamat from TBL karyawan. Ini dia. Ada lagi, kalau di query select ini banyak sekali variasinya. Salah satu yang paling sering digunakan ada where and or not, like, order by, limit, aggregation, group by. Jadi kalau where ini digunakan untuk filter pencarian, and or not, like ini melengkapi filter where, order by itu bisa mengurutkan data dari A ke Z atau Z ke A, ascending atau descending kebalikannya, limit membatasi hasil pencarian, aggregation fungsi agregasi, group by mengelompokkan nilai berdasarkan field. Kita coba yang where paling sederhana. Kita ingin menampilkan data di tabel karyawan. Lihat dulu data dari tabel karyawan yang nomor teleponnya 14045. Kita coba. Select bintang, jadi semua filenya di from TBL karyawan, where telepon 14045. Kita jalankan, ini akan menghasilkan satu file search. Nah ini dia, KL Moya tukar batang hari 14045.